Halo teman-teman, kembali lagi sama kita HSP Entertainment. Untuk kali ini kita berada di mana Pak? Situs Eyang Kisap. Eyang Kisap ya. Di tempatnya mungkin di mana Pak? Ini di wilayah Dusun Pande, Desa Cibulu, Kecamatan Untung Jaya, Kabupaten Sumedang. Oh iya Bapak, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nih Bapak, jangan lupa nih. Dengan Bapak siapa? Nama saya, kalau orang Sunda bilang mah kan namanya Aki gitu kan, yang kalau nama itunya Aki Bagja. Aki Bagja. Bapaknya ini udah lama untuk mengurus itu sendiri juga. Alhamdulillah, mungkin kalau secara umum mungkin saya udah lama di sini, kurang lebih 15 tahun itu kan saya memelihara situs Eyang Kisap ini ya, alhamdulillah. Wah, di sini nih ini ya Bapak ya, selain ada situs Eyang Kisap ini juga ada beberapa situs ya. Yang di depan itu situs mungkin kalau buat situs pemakomnya cuma ada satu. Kalau itu mah namanya Sangyang Tapak ya, Sangyang Tapak yang dibikin radia, mungkin kalau sekarang radia karena di Sumedang ini belum ada rajanya, jadi disebutnya itu wakilnya dari kerajaan itu ya namanya radia. Mungkin yang membikinnya itu tapak tangannya Radia Anom, yaitu Raden Luki sama Raden Lili. Makanya di sini dibikinkan prasasti buat mengenang istilahnya gitu kan, buat kedepannya sejarah gitu kan, anak putunya orang-orang Sumedang Larang gitu. Ya mungkin itu selanjutnya bisa dilihat langsung. Bapak nih penasaran nih ya untuk di situsnya Eyang Kisap ya Bapak? Ya, Eyang Kisap. Ini emang nama panjangnya Eyang Kisap? Kalau ini itu nama julukan umumnya gitu kan. Nah, kalau nama aslinya beliau itu Syekh Maghdubi. Nah, beliau mungkin asalnya dari Sumedang, dari bapaknya keturunan Banten, yang mungkin cucunya Sarif Hidayatullah karena dia dekat dengan Hasanuddin. Nah, kalau ibunya itu dari Kesumedangan dan Terah Pajajaran. Mungkin dari ibu dan ramanya itu ya mungkin Pajajaran sama gitu kan. Nanti daripada penasaran. Iya, lihat ya, silakan. Boleh ya. Yuk ikutin terus. Gitu. Ya istilahnya makam ya. mungkin ya sedikit mengungkap sejarah beliau, kenapa beliau sampai berada di sini mungkin ya. Jadi cerita orang tua dulu itu Eyang Kisap ini kalau dikatakan sosok gitu kan ya, bukan sosok, figur lah, figur ya. Beliau itu ya figur seorang kiai gitu kan, ya ulama. Semasa beliau mungkin dia mengajarkan ajaran-ajarannya agama, dan terutama beliau itu kalau dari kerajaan itu Eyang Kisap itu mengajar anak-anaknya raja seperti Prabu Gesan Gulun atau namanya Pangeran Anggawijaya, terus Pangeran Tangga Haji yang sekarang makamnya ada di atas di sana gitu kan. Terus yang adanya lagi yaitu Kiai Demang Watang yang makamnya sebelah sana gitu kan. Ya menjauh lah kalau dari sini. Ya, mungkin kepala putra raja itu ya diasuhi sama beliau gitu kan, dididik dari keagamaannya gitu kan, dididik dari kenegaraannya. Prabu Gesan kan itu anaknya pangeran santri dari Ibu Ratu Kusukumun. Nah, setelah beliau nyantri di sini, nah kemungkinan dia itu langsung belajar lagi ke daerah Demak, ke Pajang gitu kan. Ya mungkin suatu hiji sepuh lah kalau orang Sunda bilang gitu kan ya, yang linuhung kan, yang dapat berbakti gitu kan, mengajar anak-anaknya supaya dewasa gitu kan. Ya sampai dia terakhir di sini gitu kan. Ya alhamdulillah mungkin darah Pajajaran atau itunya masih apalah kita kuat gitu kan, ya masih ada satu darah mungkin gitu kan, dari Hasanuddin,
dari Kesumberdangan gitu kan, ya masih seputaran itu sih gitu. Berarti ini beliau ini bisa dikatakan wali Allah juga. Wali ya, Allah, alhamdulillah, ya bisa katakan wali Allah. Dinamakan Eyang Kisap ini karena apa ya? Kisap itu bahasa Sunda. Kisap itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Kalau kita buka bahasa Sunda itu ya emang ciri khasnya kisap gitu kan. Nah, kalau dibuka lagi sama keilmuan keagamaan ya mungkin kurang lebihnya kisabun. Setahu saya itu ya walau alam ini Pak ya. Walaupun dia gelarnya kiai atau gitu kan. Cuman dia pakaiannya apa dari segitu itunya ya saja lah, orang Sunda dia sederhana gitu kan ya. Dia tuh ngelepas dari baju hitam-hitam gitu kan, papangsi istilahnya gitu. Berarti kental ada Sunda ya? Ada Sundanya kental gitu kan, jadi enggak jarang pakai imamah istilahnya lah kalau orang sekarang bilang mah. Ya. Pak, sebelumnya pernah kayak dimimpiin Eyang atau gimana gitu? Ya alhamdulillah, mungkin semenjak perjalanan saya mungkin sampai ke sini beliau datang gitu kan, karena kalau ke belakang itu ini nggak ada yang ngurus gitu. Jadi secara nasab, istilahnya nasab kepengurusan, istilahnya orang Sunda bilang itu kan juru kunci gitu kan. Yeah. Nah di sini ada suatu kegelapan yang nggak ada nasabnya gitu kan, makanya ya alhamdulillah beliau datang untuk mengurus tempat ini gitu kan. Kalau dulu mah nggak kayak gini. Oh, dulu kayak gimana? Ya kalau dulu hutan belantara, kalau dulu tuh gubuk juga kecil. Ya, pas semenjak saya disuruh ke sini, ya istilahnya ada yang ngurus lah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Berarti Pak tahun berapa ini tuh kira-kira ditemukannya atau? Nah, ini ditemukannya saya kurang apa ya? Karena nggak ada cerita tentang penemuan ini gitu kan. Ini nggak ada ya? Nggak ada penemuan ini. Saya juga mencari sejarah itu ya mungkin apa ya, secara diri pribadi, secara tapakur gitu kan. Soalnya nggak ada cerita turun temurun lah istilahnya gitu, nggak ada cerita turun temurun. Makanya di situ ada istilahnya ada yang perebutan juru kunci gitu kan. Sempat ada itu karena yang mengaku saya turunannya gitu. Tapi udah pernah di ini belum Pak? Sekarang udah sah gitu kalau juru kuncinya Bapak secara ya alhamdulillah secara umum dulu lah. Secara umum ya mungkin walaupun saya banyak nggak tahunya gitu kan, banyak nggak tahunya ya mungkin diakui oleh umum. Ya terusnya dari segi kepemerintahan udah diakui, ada SK-nya, alhamdulillah. Dari kebudayaan juga udah diakui, jadi udah terdaftar lah istilahnya di Budpar juga gitu kan, yang kisah itu. Ya. Ini nih banyak yang datang nggak sih Bapak? Kira-kira misalnya kayak apa mungkin dari luar kota aja, atau mungkin dari Sumedang aja, atau mungkin dari berbagai segala penjuru biasanya orang-orang yang datang ke sini tuh? Ya alhamdulillah kalau yang namanya anak cucunya itu pada datang. Jadi penyakit itu nggak dari wilayah Sumedang aja. Banyak yang dari Indramayu, dari Garut ya. Ya alhamdulillah udah pada nyampe ke sini, pada nyari gitu kan. Mereka tahunya tuh dari mana Bapak? Yang kebanyakan yang datang ke sini itu kebanyakannya dapat petunjuk. Ya, petunjuk suruh ke sini gitu. Jadi pada nyari. Kebanyakannya kayak gitu. Kuncen yang sebelumnya itu ada amanah Bapak atau dari Eyang langsung gitu? Nah, kan tadi juga udah dibilangin. Jadi apa ya? Kuncen yang punya itu udah meninggal. Nah, hilang lagi. Soalnya nggak ada keturunannya. Iya benar. Itu saya juga dapat cerita itu apa ya? Istilahnya dapat cerita tentang kebuyutan itu nggak nyari gitu kan. Istilahnya nggak ada serah terima, nggak ada. Iya, makanya ada serah terima nih jalankan, nggak ada. Terus saya sampai ke sini tuh ya sama beliau langsung ditunjuk. Iya, sama beliau langsung disuruh pulang gitu kan tadinya saya lagi lagi mondok, saya tuh dulu tuh disuruh pulang sama beliau, ya pulang gitu kan. Pas udah datang ke sini ininya saungnya mau rubuh gitu kan, mau roboh. Berarti dulu belum ada kayak gini ya Bapak ya? Belum ada. Ini berarti baru kapan? Ini bangunan. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya tahun 19 saya bangun ini. Udah jadi ada apa? Udah ada bagus gitu kan dari tempatnya. Ya. Ya mungkin kalau dari sekelilingnya
ya mungkin ada pembangunan Bendungan Sangiang kan bisa dilihat yang belum beres. Kalau di sini tuh Bapak kira-kira mungkin ada larangan apa sih Bapak kalau orang yang ingin berkunjung ke sini? Kalau larangannya kalau di sini itu kalau sebut larangan sih enggak ya. Pantangan mungkin ya lebih tepatnya. Iya, pantangan juga enggak. Cuman kalau ziarah itu kata orang tua itu jangan hari Sabtu gitu, karena makanya di sini tuh hari Sabtu nggak dipakai. Itu Saya ada nggak sih akan pernah kejadian kalau misalnya orang kayak dia tuh kayak bertindak kayak nggak ngikutin aturan atau mungkin nggak sopan tuh kayak terus kayak tiba-tiba kena imbasnya gitu ya. Ada juga sih, ada juga ya kalau nggak mengikuti gitu kan. Apalagi kalau lagi pas belum libur gitu kan kan sini kan buka Jumat belum buka gitu kan, banyak yang jaro banyak ya, kalau ini apa kayak masang sajen atau apa gitu. Kalau sajen itu kalau saya ya nggak terlalu sih, kalau ada ya silakan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau saya begitu. Situs ini udah ada sebelum akal 15 tahun itu udah ada di ini. Udah ada. Soalnya pas waktu saya kecil juga ya udah ada. Udah ada. Iya. Kecil pernah kesini nggak? Ya, sering. Jadi aku nggak tahu. Kalau dulu ya nggak tahu. Kalau saya bakal di sini. Cuma tanya, oh ada gitu. Iya. Gitu. Semua jalan Allah ya Pak ya? Iya, alhamdulillah mungkin. Kita lagi kesini juga. Jadi istilahnya waktu apa ya? Dulu itu pas saya lagi kerja, ikut nembangin ini, pohon gitu kan, cuek aja gitu kan. Malah yang pinggir buyut itu saya tebang gitu kan. Pas saya di sini ada yang nebang, saya golok gitu kan. Saya bertahanin gitu kan. Kalau sekarang mah tuh, kalau dulu mah ya Allah nggak tahu gitu kan, yang mungkin udah hidayahnya Gusti Allah kayak gini gitu. Ini udah ada kayak penunjuk Google nggak Pak? Ada udah ada. Kalau kita klik Google ya yang kisah. Yang kisah. Ya. Udah ada di Google-nya. Teman-teman boleh tuh kalau misalnya ingin berziarah ke yang kisah di Google tinggal dicari aja makom ya, makom yang kisah. Karena kan mungkin banyak orang belum tahu tentang beliau ini siapa ya. Tadi dijelaskan sama Akang ini biar kita pun bisa tahu gitu ya. Iya. Terus mungkin nanti kita mau kemana lagi sih? Yang ke situs yang itu di depan itu ya? Ada situs apa lagi Kang? Nggak ada itu aja. Yang Itu depan aja. Batu. Iya, batu tapak yang tapak. Iya. Batu tapak itu suka kayu. Kita kesana yuk. Ini kalau bisa pakai ini. Ya, punya vertigo, tapi kayak di bisiknya gitu loh Kang ini. Ya itu. Jadi selain ada ini. Aduh maaf ya, nggak ada apa-apa nih tuh. Tempelan sama ini tuh termasuk. Bentuknya tuh kayak gini. Kalau kalian tahu film ini tuh yang coba kayak penari. Oh, keren. Jangan sebut nama dong. Ya kan itu ya. Jadi makanya gitu. Jadi ini ceritanya bisa dinamakan Sang Hyang Tapak. Sang Hyang Tapak. Jadi ini tuh tapak tangannya Radia Anom Sumedang Larang, yaitu Raden Luki, Johari sama Raden Lili. Tangan kanannya Raden Luki, yang kiri itu Raden Lili. Ya mungkin ini buat cerita ke depan anak putu, buat mengingat gitu kan bahwa kerajaan Sumedang Larang itu masih ada gitu kan. Dan mungkin ini salah satu cirinya Mas. Kalau ini apa ini? Ini ada Kalau ini
slogannya itu kan ini sahadat. Iya, ada sahadat. Ini sahadat. Tapi ada bunganya ya. Ini temuan kayak gini? Bunga Wijaya Sangga Puja Kusuma. Oh. Ada maknanya. Ada makna. Apa maknanya itu apa? Ya mungkin kalau panjang sih gitu kan. Wijaya Kusuma kan ada banyak yang menyebutkan bunga cangkok gitu kan. Bunga cangkok. Mungkin isinya terlalu dalam lah buat dibuka gitu. Bunga cangkok. Oh, ini kalau ini batunya udah ini baru ya Kang? Ya sama sih, sama. Jadi ceritanya ini mau dibentuk apa 7 pusaka ini. Oh. Ini kan simbolnya segitiga. Oh iya benar. Segitiga tadinya tuh, cuman ternyata di sana, cuman kemarin tuh dipugar ke sini gitu kan, rencananya mau dipindahin ke sebelah sini, cuman nggak keburu. Ya, gitu kan. Jadi ini simbolnya wilayah antara Sumedang, Indramayu, dan Majalengka. Tahu dia. Tinggal kita yang masa sampai bendungan tuh kali ya. Nggak sama bendungan. Mungkin sambil jelasin sama Kangnya nih. Ada kaitannya juga nggak sama bendungan ya? Sebelumnya itu bendungan tuh apa gitu? Gitu. Bendungan Cipanas. Bendungan Cipanas, kalau dari pemerintahan itu namanya Bendungan Cisanggarung, sebuah singkatan, nggak tahu apa singkatannya tuh kan, Pak. Terus kalau kebanyakan umum ya Bendungan Cipanas. Nah, kalau keterkaitan sama uganya sepuh itu namanya itu Bendungan Sangiang. Ya, cuman di sini Sangiang itu belum ada namanya, gitu kan. Kan kebanyakan Sangiang itu kan Sangiang Sirah, Sangiang Beheng gitu kan, Sangiang Udel. Nah, kalau di sini belum ada namanya, baru Sangiang. Itu baru Sangiang. Ya mungkin udah cerita dari nenek moyang dulu lah gitu kan. Sejak saya kecil udah mendengar bahwa ini bakal dibendung. Oh gitu. Iya. Udah lama ya? Udah lama. Cerita-cerita jadi orang tua dulu tuh sejak udah tahu dulu zaman mana gitu kan. Sebelum ini jadi. Sebelum ini jadi. Ini kapan proyek mulai? Kurang lebih tahun 2017. Oh, udah cukup lama ya Pak ya? Iya. Sekarang udah berarti masuk. Udah 2022, udah 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun. Jadi gitu beneran. kan. Ya makanya di situ juga sampai kaget. Kalau ternyata cerita orang tua itu jadi kenyataan. Kalau cerita orang tua dulu tuh katanya mau dibikin bendungan gitu. Iya, mau dibikin Alasannya bendungan. apa kurang tahu. Kalau alasannya itu kurang tahu, nggak ada yang ngejelasin. Nah, ternyata kalau sekarang secara ke pemerintahan itu mungkin ini dibendung gitu kan. Nah, untuk mengairi ke daerah Indramayu. Tuh, untuk mengairi Indramayu. Untuk irigasi lah. Irigasi ya. Ya. Kalau bendungan ini sama kaitannya sama yang di sini tuh apa? Nah, mungkin yang setahu saya itu antara kan yang namanya pembangunan itu mesti ada arsitek ya. Ada yang arsitek dan ada yang mendanai gitu. Yang mungkin salah satunya yang mungkin beliau yang bikin arsiteknya gitu. Makanya beliau sini Cipanas ya, antara dua wilayah Sumedang, antara Indramayu, sebelah sini Sumedang, yang sebelah sana itu Indramayu. Berarti bendungan di Sumedang tuh ada dua ya? Dua. Nah, jadi kalau yang utuh itu Jati Gede. Kalau Jati Gede itu mah utuh Sumedang semuanya. Sumedang semuanya. Ya, kalau ini mah setengah. Yang sebelah Sumedang, yang sebelah Indramayu. Nah, ada satu lagi. Itu yang daerah Subang, yang Sadawarna. Sadawarna. Iya. Kalau Sadawarna itu ya Sumedang dan Subang. Nah, makanya kalau yang utuh itu ya Jati Gede. Kalau di sini separuh-separuh secara administratif ke pemerintahan. Kalau kita kembali lagi ke sejarah ke belakang, ya mungkin ini satu daerah, itu kan satu ikatan ya masuk ke Sumedang. Kalau dulu kita menghadap ke belakang,
Cuma sekarang secara administratif pemerintahan ya mungkin dibagi dua lah gitu. Mungkin ibarat ini tuh misal antara Sumedang dan Indramayu ya, misal. Tapi ini alhamdulillah aman-aman aja ya Kang ya. Kami biasanya kalau Alhamdulillah. bendungan kan bendungan biasanya kan dikatakan apa iya. gimana? Ya ini juga dulu itu kalau saya nggak berjuang ya mungkin udah kena gitu kan, karena ini kena area gitu kan, area pembuangan gitu kan. Cuman saya setelah pola saya merujuk ke pemerintah untuk diselamatkan. Ya, alhamdulillah disetujui gitu kan. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih bisa berdiri, masih bisa dikunjungi sama anak cucunya. Alhamdulillah masih ada yang bisa menjelahi ya Kang ya. Ya, oh iya. Mungkin ini terakhir Kang. Iya. Sekalian ya. Nah, untuk pesan-pesannya untuk penonton semuanya. Orang nonton ini mungkin ada pesan. Ya mungkin buat pesan saya nggak banyak-banyak mungkin ya gitu kan, istilahnya kalau orang Sunda bilang mah gitu kan, moal aya urang lamun teu aya karuhun. Nah mantak didinya merenang tangan karuhun urang di mana gitu, ulah dugikeun ka paremun obor gitu, kurang lebih kayak gitulah. Itu artinya apa tuh Kang? Mungkin yang kan ada yang Nah, nggak jadi paham bahasa Sunda di kalau sini. kalau bahasanya jadi kita tuh apa, jangan lupa sama leluhur kita lah. Gak bakalan ada kita kalau nggak ada leluhur kita. Gitu. Jadi carilah gitu kan, masa kita keluar dari batu gitu kan, pasti kita gitu kan keluar dari orang tua kita. Karena tanpa masa lalu kita nggak akan mungkin ada yang sekarang Nah, ya. kurang lebih kayak gitu. Ya. Baik teman-teman, untuk ke Makom yang kisah ini sampai di sini saja. Kita lanjut ke next episode. Dadah. Dadah. Terima kasih.